Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, di sini saya Debbie Indasari Banon bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai digital access. Nah, sebelumnya di sini saya akan membacakan mengenai apa saja subtema yang kami akan angkat dalam materi digital access ini. Nah, teman-teman, subtema yang akan kami angkat yaitu yang pertama ada mengenai definisi dari digital access. Lalu yang kedua ada kelebihan dan kekurangan digital access. Yang ketiga ada faktor-faktor yang menghambat digital access sulit didapatkan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal di Indonesia. Lalu subtema yang keempat ada peran pemerintah dalam menghadapi masalah digital access untuk pembangunan suatu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Lalu yang kelima yang terakhir subtemanya yaitu ada peranan masyarakat sebagai warga negara yang baik dalam menyikapi masalah digital access di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal di Indonesia. Nah, kali ini teman-teman, saya akan memaparkan mengenai subtema yang pertama, yaitu mengenai digital access. Digital access ini merupakan suatu hak bagi setiap warga negara dalam melakukan segala aktivitasnya dalam dunia digital, baik itu membuat, menyebarkan, mengakses, hingga mendapatkan suatu informasi dalam dunia digital ini, teman-teman. Nah, teman-teman, bisa kita lihat ya bahwa digital access ini tidak memiliki batasan. Nah, maksud dari batasan ini yaitu tidak melihat batasan usia atau batasan latar pendidikan seseorang atau latar belakang dari seseorang, teman-teman. Nah, maka dari itu digital access ini dapat dimiliki oleh semua orang, teman-teman. Tapi harus dapat diingat bahwasanya digital access ini tidak semua orang atau hanya ada beberapa individu-individu yang memang tidak dapat memiliki digital access ini, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor. Nah, apa sih faktor-faktor tersebut? Yang pertama itu ada mengenai status sosial ekonomi, yang kedua mengenai cacat tubuh, dan yang ketiga mengenai domisili, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam ini kita bisa mengetahui bahwasanya digital access ini merupakan komponen utama atau komponen dasar seorang warga negara dapat menjadi warga digital, teman-teman. Nah, maka dari itu seseorang ini dalam melakukan aktivitasnya di dunia digital tentunya harus perlu memiliki etika dalam menggunakan segala aktivitas dalam dunia digital ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan digital access. Kelompok kami akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan digital access dalam aspek pendidikan. Kelebihan digital access dalam aspek pendidikan yang pertama adalah siswa dapat belajar di mana dan kapan saja mereka berada. Dengan adanya akses digital ini, mereka dimudahkan untuk melakukan proses pembelajaran tidak hanya di rumah sekolah saja, ataupun tidak hanya dilakukan dengan guru saja, tapi mereka pun di rumah bisa melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi biaya dan waktu dalam proses pembelajaran. Dengan adanya digital access ini, mereka para siswa yang ada di wilayah terpencil dapat dimudahkan dengan adanya digital access ini. Mereka tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk melakukan pembelajaran ke tempat sekolah mereka, tapi mereka bisa melakukan pembelajaran di rumah mereka dengan adanya kemudahan dari digital access tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat memilih materi pembelajaran sesuai dengan level kemampuannya. Dengan adanya digital access ini, mereka tidak hanya menerima dari guru saja, tapi mereka pun dapat mencari referensi lain melalui platform digital yang berbasis edukasi, sehingga mereka dapat memahami pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang keempat,
fleksibilitas untuk memasuki ruang diskusi atau yang lainnya. Dengan adanya akses digital ini, mereka dimudahkan untuk melakukan interaksi sosial dengan kawan-kawan mereka yang ada di wilayah-wilayah yang jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga memudahkan mereka untuk berdiskusi, untuk berdialog, membahas mengenai pembelajaran yang sudah diajarkan di persekolahan. Kemudian mereka berdiskusi kembali dengan teman-temannya di rumah mereka masing-masing melalui platform digital mereka. Kemudian yang kelima yaitu mampu memfasilitasi dan menerapkan gaya belajar yang berbeda melalui beragam aktivitas. Dengan adanya digital access ini, para guru dimudahkan untuk menerapkan metode baru dalam aktivitas pembelajarannya, sehingga para siswa pun dapat menerima ilmunya dengan mudah melalui digital access ini karena metodenya sesuai dengan kemampuan belajar siswa itu. Itulah kelebihan dari digital access dalam aspek pendidikan. Kemudian mengenai kekurangan digital access dalam aspek pendidikan. Yang pertama, siswa yang tidak memiliki motivasi dan siswa yang memiliki perilaku belajar yang kurang akan tertinggal materinya oleh rekan-rekannya. Yang kedua, siswa dapat merasa terisolasi dan sulit untuk melakukan interaksi sosial ketika mereka belajar di ruang kelas, karena kebiasaan mereka belajar melalui digital. Kemudian yang ketiga, pengajar tidak mungkin selalu dapat menyediakan waktu pada saat dibutuhkan. Yang keempat, koneksi internet yang buruk dapat membuat frustrasi bagi siswa ataupun bagi guru itu sendiri. Yang kelima, yaitu beberapa subjek pelajaran bisa saja sulit direalisasikan dalam bentuk e-learning atau dalam bentuk akses digital. Yang keenam, pembelajaran harus menyediakan waktu yang lama karena proses adaptasi mereka dalam memahami software atau aplikasi e-learning hingga dapat mengganggu pembelajaran mereka. Itulah mengenai kelebihan dan kekurangan digital access dalam aspek pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dewi Aulia Azhara akan melanjutkan presentasi mengenai digital access. Subtema yang ketiga yaitu faktor-faktor yang menghambat digital access dapat diakses di daerah 3T. Yang pertama yaitu kondisi geografis yang tidak mendukung. Karena kondisi geografis yang tidak mendukung seperti jalanan terjal atau transportasi sulit mengakses daerah tersebut, maka infrastruktur ataupun perlengkapan untuk digital akses di daerah tersebut tidak ada dan menyebabkan tidak adanya internet atau akses digital di daerah tersebut. Yang kedua yaitu rendahnya sumber daya alam. Jika di suatu daerah atau kan di daerah 3T itu kan seperti di daerah terjauh gitu kan, di daerah terpencil, pasti mereka itu banyak mengandalkan sumber daya alam itu untuk kebutuhan sehari-hari mereka gitu. Jika sumber daya alamnya rendah, maka mereka juga akan sulit gitu mendapatkan kebutuhan sehari-harinya. Ketika kebutuhan sehari-harinya sulit, maka untuk akses digital gitu, kebutuhan yang bukan kebutuhan primer gitu, pasti itu juga akan lebih sulit. Pasti mereka akan lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari mereka, kebutuhan primer mereka gitu. Nah, yang ketiga yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ketika rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah-daerah 3T tersebut, maka tidak ada orang yang dapat mengatur atau mengoperasikan digital akses tersebut di daerah tersebut begitu. Maka bakal tidak adanya gitu digital akses ketika tidak ada yang mengurus gitu.
Yang keempat yaitu infrastruktur yang tidak memadai. Nah, ketika infrastrukturnya tidak ada atau alat-alat yang mendukung untuk digital aksesnya tidak ada, maka digital akses pun bakal tidak bisa diakses gitu, gak bakalan bisa akses digital di daerah tersebut. Tapi ketika tidak ada tower penguat sinyal, maka kan tidak ada sinyal gitu untuk mengakses digital. Terus yang kelima itu daerah rawan bencana. Nah, ketika di daerah rawan bencana, seperti misalnya sering terjadi gempa, sering terjadi banjir bandang begitu, maka kan infrastruktur yang sudah ada untuk mengakses digital itu terbiasa atau sering terjadi kerusakan begitu, maka akan sulitnya atau menghambat akses digital begitu, karena di daerah-daerah bencana itu pasti sinyal itu akan sulit begitu. Terus yang keenam yaitu daerah rawan konflik. Nah, daerah rawan konflik itu seperti seperti di daerah-daerah yang jauh seperti Papua gitu kan, sering terjadi konflik atau peperangan antar suku ataupun golongan gitu ya. Ketika mereka perang, pasti mereka itu cenderung untuk merusak fasilitas umum. Nah, salah satunya mungkin ketika mereka melakukan konflik gitu, ketika ada konflik mereka merusak fasilitas umum yang berkaitan dengan akses digital gitu atau penguat akses digital, maka pasti sinyal atau alat untuk akses digital tersebut tidak ada atau hilang gitu ya. Yang terakhir yaitu adanya kebijakan yang kurang tepat di masa lalu. Nah, kalau ini ketika ada kebijakan yang kurang tepat yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka ini bisa menyebabkan sulitnya akses digital di masa mendatang di daerah-daerah 3T itu, seperti kurangnya uang bantuan gitu dari pemerintah untuk melaksanakan atau mengadakan infrastruktur untuk akses digital di daerah tersebut, maka daerah tersebut tidak bisa mengakses digital gitu karena tidak ada bantuan dari pemerintah. Mungkin sekian presentasi mengenai faktor-faktor yang menghambat akses digital. Selanjutnya akan disampaikan, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Chandra Yuli akan melanjutkan pembahasan mengenai sulitnya akses internet di wilayah 3T. Di sini saya akan membahas mengenai peran pemerintah dalam menghadapi digital access untuk pembangunan suatu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah 3T, terjauh, terpencil, dan tertinggal. Nah, yang pertama adalah adanya broadband terpadu. Nah, desa broadband ini merupakan desa yang akan dilengkapi dengan fasilitas jaringan akses internet, perangkat lahir pengguna aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat. Program pemerintah ini akan mendorong pengembangan teknologi sistem informasi di daerah terpencil dan perbatasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, program ini diperuntukkan pada desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman untuk mendukung dan membantu kegiatan masyarakat setempat sehari-hari. Oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan pengembang aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa seperti MVIS, iKios, lalu email Johib Messenger, Layar Farm, Sorot, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada Indonesia Connect. Nah, artinya koneksi Indonesia. Layanan akses internet yang diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi ini digelar oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI. Pembangunan layanan dan akses internet ini dilakukan untuk mendorong setiap lapisan masyarakat dapat terlayani oleh pembangunan jaringan teknologi informasi komunikasi dan memanfaatkan hasil pembangunan teknologi itu untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Lalu program pemerintah yang ketiga ada Palapa-Ring. Ring ini untuk proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 meter. Nah, akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan ini akan berkapasitas besar yang terpadu dan dapat memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah. Program pemerintah yang keempat yaitu Indonesia Merdeka Sinyal, di mana program ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan pihak Telkomsel yang mengoperasikan base transceiver station atau BTS. Nah, yang berlokasi di daerah
3T ini, termasuk di wilayah perbatasan juga. Nah, hingga saat ini Telkomsel secara khusus siap mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan data atau internet. Sekian pembahasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Elia Winingsih dengan NIM 1901806. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai peran masyarakat sebagai warga negara yang baik dalam menyikapi masalah yang ada di daerah terdepan terpencil tertinggal di Indonesia. Nah, teman-teman, dapat kita ketahui bersama bahwa kita sebagai masyarakat memiliki peran untuk memberikan informasi, yaitu berupa ide ataupun gagasan kepada masyarakat yang berada di daerah terdepan terpencil tertinggal di Indonesia ini. Nah, kita pun sebagai mahasiswa memiliki peran penting nih teman-teman, yaitu untuk mendukung kebijakan dari pemerintah untuk mewujudkan masyarakat informasi, yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah terdepan terpencil tertinggal di Indonesia melalui metode-metode pembelajaran yang mana dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang berada di daerah terdepan terpencil tertinggal di Indonesia ini. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.